Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustiawan atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nida Rizkia Nur Hanifah sebagai pemateri dari kelompok 1 dan rekan saya Kak Pablo Permata Alam. Di sini saya akan mempresentasikan materi secara singkat yang berjudul Filsafat dan Perkembangan Periode Yunani Kuno Pertengahan Renaissance Filsuf Muslim. Yang pertama, perkembangan filsafat pada masa Yunani kuno terbagi menjadi 4 fase, seperti yang saya tulis di slide saya. Tambahan saja, di zaman Yunani kuno ini dianggap sebagai zaman keemasan filsafat, karena bebas untuk mengungkapkan ide dan pendapatnya. Kemudian yang kedua, abad pertengahan. Itu terbagi menjadi 2, yaitu periode patristik dan yang kedua periode skolastik. Pada periode patristik ini mengalami 2 tahap, yaitu permulaan agama Kristen dan filsafat Agustinus. Kemudian yang kedua, periode skolastik. Ini pengaruh pemikiran Arab mempunyai pengaruh penting dalam berkembangnya filsafat, karena Islam berperan dalam hal memelihara warisan karya-karya para filsuf dan ilmuwan Yunani kuno. Jadi mereka yang menerjemahkan karya itu dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, terutama karyanya Aristoteles. Nah, disinilah puncaknya filsafat Aristoteles memberikan pengaruh pada abad pertengahan. Yang ketiga, zaman Renaissance, yaitu zaman peralihan. Di zaman ini orang mulai come back to basic untuk mengangkat dan menghargai manusia sebagai makhluk rasional, di mana di sini peradaban bebas, pemikiran tidak dibatasi, dan sains maju. Misalnya di sini ditemukan teori rotasi dan revolusi oleh Copernicus, kemudian Galileo Galilei yang menemukan satelit Jupiter. Faktor munculnya Renaissance ada 6, seperti yang saya cantumkan di slide. Sekedar tambahan, yang kedua, poin kedua maksud saya, gereja sangat mendominasi segala aspek kehidupan masyarakat. Maka keinginan raja untuk memerintah negara tanpa campur tangan bangkit. Kemudian yang ketiga, kaum menengah bangkit dan mereka membuka pemikiran masyarakat. Di sini kaum menengah itu tidak suka pada kelompok bangsawan dan gereja, mereka hanya mau membayar pajak kepada raja. Dan yang terakhir, filsafat, perkembangan filsuf atau filosof muslim. Ada 5 filsuf. Yang pertama Al-Kindi, nama aslinya Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Banyak karya filsuf Yunani yang diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab, contohnya Aristoteles dan Plotinus. Yang kedua Al-Ghazali, nama aslinya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Dia berasal dari Persia. Di dunia barat dia dikenal dengan nama Al-Ghazal. Dia dikenal karena kemampuannya mengkritik argumen kaum filsuf dengan bukunya yang berjudul Maqasid al-Falasifah. Karya tulisnya sebanyak 228 buku dan risalah, dan yang paling terkenal itu judulnya Ihya Ulumuddin. Yang ketiga Abu Bakar Ar-Razi. Di dunia barat dia dikenal dengan Razes. Banyak menulis buku tentang ilmiah dan medis. Al-Mansuri dan Al-Hawi adalah bukunya yang membahas tentang kedokteran dan menjadi teks rujukan bagi mahasiswa kedokteran Islam dan Eropa selama berabad-abad. Temuan terbesarnya yaitu perbedaan campak dan cacar. Kemudian Al-Farabi, nama aslinya Abu Nas Al-Farabi. Di barat dia dikenal dengan Al-Farabius. Di bidang filsafat, dia adalah filsuf Islam pertama yang berhasil menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam. Dia disebut juga guru kedua setelah Aristoteles. Dia penemu not musik. Filsafatnya campuran antara Aristoteles dan Neoplatonisme. Kemudian yang terakhir Ibnu Sina. Di barat Avicenna namanya, kalau aslinya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dia adalah bapak kedokteran modern. Selain bidang kedokteran, Ibnu Sina juga melahirkan karya di ilmu filsafat. Di bidang filsafat, Ibnu Sina mendapat gelar Asy-Syaikh Ar-Rais yang artinya guru para raja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.